Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Bu Vero. Mudah-mudahan anak-anakku yang sangat luar biasa selalu sehat. Bersabar ya. Kalian saat ini harus belajar kembali di rumah setelah beberapa waktu yang lalu menjalankan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kan tetapi karena kondisi yang belum memungkinkan mewabahnya virus COVID berjenis Omikron, sehingga kalian belajar kembali di rumah. Jangan putus asa. Ibu akan tetap mengawal kalian untuk belajar daring dengan media video pembelajaran supaya kalian semangat. Nah, oke? Sudah siap anak-anakku? Baiklah, kalau sudah siap, Ibu lanjutkan ya. Anak-anakku yang sangat luar biasa, materi pokok kita hari ini adalah masih tentang karya tulis ilmiah ya. Submateri yang akan kita bahas kali ini adalah tata cara penulisan daftar pustaka ya. Bagaimana cara menulis daftar pustaka? Daftar pustaka itu apa hubungannya dengan kutipan, kaidah-kaidahnya bagaimana, mengapa harus seperti itu. Nah, kita kupas tuntas dalam video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas atau kita pelajari bersama-sama yaitu kompetensi dasar 4.5, mengkonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, kemudian indikator yang akan kita capai adalah 4.5.1, mengidentifikasi penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah yang bertema lingkungan dan kesehatan. Kemudian 4.5.2, menyusun karya tulis ilmiah bertema lingkungan dan kesehatan dengan memperhatikan kaidah penulisan daftar pustaka. Kemudian 4.5.3, membentuk karakter mandiri, berpikir logis, dan jujur. Nah, anak-anak yang sangat luar biasa, bagaimana? Sudah siap dengan materi menulis daftar pustaka? Oke, nah tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya nanti setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah bertema lingkungan dan kesehatan, menyusun karya tulis ilmiah bertema lingkungan dan kesehatan dengan memperhatikan kaidah penulisan daftar pustaka. Nah, kemudian membentuk karakter mandiri, berpikir logis, dan jujur. Ya. Nah, anak-anakku yang sangat hebat, seperti yang kita ketahui bahwa di SMA Negeri 6 Yogyakarta yang mempunyai salah satu keunggulan yaitu The Research School of Jogja. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita ini adalah sekolah berbasis penelitian. Nah, ketika ada kegiatan meneliti, kita harus membuat laporan. Nah, di dalam laporan salah satunya adalah nanti kita harus mengetahui cara menulis daftar pustaka dengan benar. Nah, manfaat materi pelajaran terkait dengan keunggulan sekolah kita yaitu yang pertama, siswa dapat menyusun karya tulis ilmiah dengan benar. Siswa dapat mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan menulis kutipan dan daftar pustaka. Siswa dapat mengembangkan diri dalam bidang penelitian dan membuat laporan penelitian dengan benar. Ya. Nah, itulah anak-anakku yang saya cintai ya. Manfaat mengapa materi ini perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan kalian bersemangat ya. Bagaimana, sudah siap untuk selanjutnya? Baiklah, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Contohnya seperti ini. Anda lihat ya. Kalian lihat. Ini daftar pustaka 1. Ini buku 1, 2, 3, 4, 5. Cara penulisannya seperti apa? Sudah ada gambaran. Ini satu buku. Nah, ini jarak spasinya berapa? Ini mengapa harus menjorok ke dalam 5 sampai 7? Kenapa tidak di sini?
mengapa tidak ada nomornya dan sebagainya, nanti akan kita bicarakan pada kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Gimana anak-anakku? Sudah siap? Oke, sudah siap? Oke, kita lanjutkan ya. Kita awali dulu dengan definisi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang memuat informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci dan disusun secara alfabetis. Isi daftar pustaka berupa nama penulis, ya, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Ya. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Daftar pustaka memiliki berbagai macam gaya penulisan, seperti APA style, MLA style, Chicago, Turabian style, AMA style, IEE Citizen style, dan sebagainya ya. Nah, dari bermacam-macam style ini yang akan kita bahas adalah yang APA style ya. Karya tulis di sekolah kita menggunakan APA style yang menjadi rujukan atau acuan ya. Ciri-ciri sitasi gaya APA style adalah ya, daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dengan berdasarkan ketentuan ya. Nama belakang penulis atau judul bila tidak ada nama penulis. Yang kedua, nama penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, jika ada penulis sama ya atau nama penulis sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan mulai dari tahun yang paling lama. Ya. Bagaimana anak-anak? Lanjutkan ya. Nah, unsur-unsur apa yang harus dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka? Yang pertama adalah nama pengarang, ya, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Ini semua adalah identitas, ya, identitas buku atau sesuatu yang kita rujuk. Ya. Nah, anak-anakku yang saya cintai. Ya, bagaimana? Masih semangat? Semangat ya? Ibu lanjutkan. Nah, ketentuan umum ya, ketentuan secara umum dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, hanya sumber rujukan saja yang disebutkan dalam teks utama yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang kedua, referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, kecuali jika hasil wawancara tersebut dimuat dalam suatu penerbitan. Ketiga, daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Ya, keempat, pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis secara urut atau urut abjad. Ya, selanjutnya, gelar penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Gelar akademis, gelar kebangsawanan maupun gelar keagamaan tidak dicantumkan. Sekalipun penulis mencantumkan nama gelarnya dalam bukunya yang kita kutip, akan tetapi tidak perlu kita cantumkan. Selanjutnya, letak daftar pustaka adalah pada bagian akhir dari tulisan. Ya, yang selanjutnya, ya, masing-masing sumber bacaan yang terdiri dari 2 baris atau lebih diketik dengan jarak baris 1 spasi 1. Ya. Selanjutnya, jarak dari masing-masing sumber bacaan diketik dengan spasi 2. Nah, ketentuan selanjutnya, baris pertama diketik tepat dari garis tepi atau margin, ya, atau kertas ya, tepi kertas, tanpa menggunakan indentasi atau tidak menjorok.
baris pertama tidak menjorok. Lalu untuk baris berikutnya pada satu sumber, jika satu sumber terdiri dari 2 baris atau lebih, maka untuk baris kedua dan seterusnya menggunakan indentasi 4 atau 7 ketukan menjorok ya. Ketentuan selanjutnya, untuk sumber online gantikan kota penerbit dan penerbit dengan nomor DOI, Digital Object Identifier atau URL ya. Ditulis secara lengkap sumber atau URL-nya dengan menuliskan kata retrieved from atau diakses dari ya, sebelum URL atau link dan mencantumkan tanggal akses. Untuk apostel tidak perlu menuliskan tanggal akses, jadi kita menggunakan apostel ya, jadi tidak perlu tanggal akses. Ketentuan selanjutnya, tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL atau link, tidak berlaku untuk MLA style ya. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama jurnal, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Ya, sebagian gaya juga menggunakan tanda petik 2 untuk menuliskan judul. Nah, biasanya petik 2 ini untuk menuliskan judul jurnal ya. Nah, bagaimana anak-anakku? Semakin paham atau masih bingung? Oke, supaya lebih paham ya, Ibu lanjutkan ya. Tetap semangat ya. Tetap fokus pada video ini ya. Sekarang aturan tentang penulisan nama pengarang ya, atau nama penulis ya dalam buku yang kita rujuk ya. Nama penulis ditulis paling awal. Nah, paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu diikuti dengan tanda koma. Ya. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis. Jika sumber tersebut merupakan karya 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada sumber tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dicantumkan. Nah, gimana anak-anakku yang luar biasa? Ibu lanjut ya, tetap semangat. Nah, sekarang kita bahas lebih fokus ya tentang nama pengarang. Nah, supaya lebih jelas. Nah, ketentuannya seperti apa tentang nama pengarang ya? Sekarang kita lebih fokus. Nomor 1, apabila nama pengarang terdiri lebih dari 1 unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Contohnya ya, nama asli M. Arif Rahman Hakim. Maka ketika membuat daftar pustaka kita tulis Hakim, M. Arif Rahman. Nah, jadi nama terakhir kan unsur nama terakhir Hakim kita jadikan sebagai nama yang paling awal kita tulis atau sebagai nama awal Hakim M. Arif Rahman. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, yuk kita cermati. Apabila pengarangnya ada 2, maka yang dibalik cukup nama pengarang yang pertama saja. Nah, kalau ada 2, maka yang dibalik adalah nama pengarang yang pertama. Misalnya Fuad Abdul Hamid dan Taufik Ismail. Yang kita balik yang mana anak-anak? Oke, yang kita balik adalah nama yang pertama, Fuad Abdul Hamid. Kita balik, ada 3 unsur. 1, 2, 3. Maka unsur yang terakhir yang kita gunakan di paling awal, Hamid. Karena ini masih ada nama selanjutnya, unsur nama selanjutnya kita beri koma Hamid, Fuad Abdul, dan Taufik Ismail.
pengarang kedua atau penulis kedua tidak kita balik. Ya. Mana, paham? Kemudian nomor 3. Ketentuan nama pengarang yang nomor 3. Apabila pengarangnya lebih dari 2, misalnya 3 dan sebagainya, maka yang ditulis cukup nama pengarang yang pertama saja dan diberi singkatan DKK dan kawan-kawan atau et al. Misalnya, nama pengarangnya adalah Suwanto, Daud, Nurdin, dan Agus. Ya, maka kita tulis Suwanto, DKK atau Suwanto, et al. Ya. Nah, apabila nama pengarang pertama ini lebih dari 2 unsur kata, misalnya Agus Suwanto, maka kita tulis Suwanto, Agus, DKK. Ya, gitu ya. Gimana anak-anak, sudah paham? Oke, Ibu lanjutkan ya. Tetap semangat ya. Oke, nah yang keempat. Apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat 2 atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. Nah, ini dipahami dulu. Nanti Ibu berikan contohnya ya supaya ada gambaran. Nah, yang kelima, pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma, bukan tanda titik ya. Misalnya tadi Agus Suswanto, Agus. Ya. Setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Ya, tanda titik, kemudian dilanjutkan tahun. Ya. Gimana anak-anak? Tentang nama penulis atau pengarang buku sudah paham? Bagaimana kalau satu orang terdiri dari 2 unsur nama atau lebih, kalau penulis bukunya ada 2 orang, kalau 3 orang, dan sebagainya ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, Ibu lanjutkan. Penulisan tahun terbit. Anak-anakku yang sangat luar biasa. Tahun terbit dituliskan setelah nama penulis dari sumber yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jika menggunakan buku, jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun yang terakhir. Jadi diperiksa dulu tahun yang terakhir yang kita gunakan untuk menuliskan tahun terbit. Nah, paham anak-anakku? Gimana? Paham ya? Jangan bosan ya. Ini materi ini sangat penting ya. Sering keluar di ujian juga ya. Ya, tetap semangat ya, Nak ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ya. Anak-anakku yang luar biasa. Tahun terbit 1 ya. Apabila ada 2 buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang dituliskan pertama kali adalah tahun terbitnya paling dulu. Misalnya tahun 2021, 2022, maka yang ditulis jangan yang 2022 dulu, tapi buku terbitan tahun 2021. Kemudian yang kedua, apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan T tanpa tahun. Jadi setelah nama pengarang T ya. Pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Ya. Halo anak-anakku, paham ya? Sudah paham belum? Oke, sudah paham. Ya, Ibu sudah paham ya? Ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang judul buku. Ya, yang pertama, semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, atau, dari, ke, tentang, dan sebagainya ya. Kata-kata tugas tidak diberi atau tidak dituliskan
dengan huruf kapital pada huruf pertama. Nah, nomor 2, jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka judul buku ditulis atau dicetak dengan huruf miring atau italics. Jika ditulis tangan atau diketik manual, maka judul buku diberi garis bawah. Pemisahan antara judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. Ini penting ya, yang Ibu cetak tebal ini ya. Nah, kota terbit. Apa yang dimaksud dengan kota terbit? Kota terbit adalah kota di mana buku tersebut diterbitkan. Nah, kota terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana penerbit buku itu berlokasi. Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta gitu ya. Yang kedua, pemisahan antara satu unsur atau pemisahan antara unsur tempat terbit ya. Maaf, Ibu ulangi. Pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Titik 2 ini diperhatikan ya, bukan koma, bukan titik 1 ya. Nah, nama penerbit ini unsur yang terakhir dalam penulisan daftar pustaka yang harus kita tulis adalah nama penerbit. Pada bagian ini kita cukup menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Terakhir kan tanda titik. Nah contohnya seperti ini anak-anakku. Ayo kita perhatikan ya. Aminuddin ini adalah pengarang. Diikuti tanda titik. Kemudian ini tahun buku diterbitkan. Diikuti tanda titik. Nah, ini pembelajaran terpadu bahasa dan sastra Indonesia, ini adalah judul buku. Dicetak miring, kemudian tanda titik. Malang ini adalah kota terbit. Ya, kemudian diikuti tanda titik 2, kemudian penerbit diikuti tanda titik. Nah, jarak antara kalimat 1 dengan kalimat 2 ya. Jarak antara kalimat 1 dan kalimat 2 adalah 1 spasi. Ini tidak perlu diberi nomor, ini tidak ada nomor 1, 2, 3 ya, atau buleting, tidak ada. Ini untuk membedakan bahwa ini ada masih dalam satu buku yang sama, ini kita tulis ya. Baris kedua ini kita tulis 4 sampai 7. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sampai 7 di sini menjorok. Nah, kemudian jarak antara ya buku 1 dan buku 2 ya adalah 3 spasi, tek gitu ya. Ya, oke. Nah. Sudah paham? Sudah paham? Oke ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oh ya, ini anakku. Ini ada pengarang dengan 2 unsur nama. Ini nama aslinya siapa kira-kira? Abdullah Baraja. Ya, Abdullah Baraja. Maka kita tulis Baraja Abdullah. Ya, kemudian tanda titik, ini tahun. Kemudian ini judul Kapita Selekta Pengajaran Bahasa. Judul buku cetak miring, kemudian kota terbit, titik 2, penerbit, titik. Nah, penulis juga akan mengambil atau mensitasi dari pengarang yang sama, yaitu Abdullah Baraja, akan tetapi bukunya di tahun 1991, dicetak tahun 1991. Maka yang 90 didahulukan, yang 91 setelah itu. Kemudian karena namanya sama, ini cukup kita beri garis. Nah, sepanjang ini, kemudian titik. Nah, Tata Bahasa Baku Indonesia. Nah, kemudian kalau nama pengarang lebih dari
1 orang, di sini 2 orang. Maka yang kita balik adalah nama pertama. Ciri-ciri bahwa nama itu dibalik apa? Di sini ada tanda koma. Ini kan berarti nama aslinya Fuad Abdul Hamid dan Taufik Ismail. Maka kita tulis Hamid, Fuad, Abdul, dan Taufik Ismail. Nama penulis kedua tidak dibalik. Kemudian tahun, judul buku, ya. Kemudian penerbit, tanda titik, ya. Kalau penulisnya lebih dari 3, ya, lebih dari 3, maka kita balik penulis yang pertama. Abdul Wahab, kita tulis Wahab, Abdul, ya. Dan kawan-kawan. Nah, berapa? Kawan-kawannya berapa? Tidak perlu ditulis. Kemudian tanda titik, tahun, kemudian judul buku, tanda titik, kemudian penerbit dan kota terbit. Nah, yang dimaksud disusun secara alfabetis itu bagaimana? Ini A, kita gunakan sebagai patokan. Ini A, kita letakkan pada awal baris A, kemudian B, kemudian H, kemudian B. Kalau A, unsur nama A lebih dari 1 jumlahnya, kita lihat pada baris kedua. Misalnya di sini Aminuddin. Nama yang kedua adalah Asanti. Nama yang nomor pertama Aminuddin, yang kedua Asanti. Karena baris huruf yang kedua ini M, yang tadi Asanti, huruf yang kedua adalah S. S itu M lebih dulu daripada S. Ya, gitu ya. Gimana anak-anakku? Paham ya? Hai, halo anak-anakku, masih semangat ya? Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang Ibu akan memberikan materi sekaligus akan memberikan latihan untuk kalian supaya kalian bisa mencermati, berpikir kritis, ya, mengamati contoh-contoh penulisan berikut ini ya, sambil kita mencermati materi dan cara penulisan mana yang sudah benar. Nah, yang pertama, daftar pustaka dari buku. Nah, daftar pustaka itu kan bisa diambil dari buku, dari majalah, dari jurnal, dari media massa, dari wawancara, dan sebagainya. Mari kita bahas materi yang pertama, ya. Anak-anakku sudah siap? Oke, materi yang pertama adalah tentang penulisan daftar pustaka yang diambil dari buku dengan nama penulis, ya. Formatnya adalah nama penulis, ya. Tanda titik, tahun terbit. Nah, tahun terbit ini tadi kita menggunakan tanda kurung atau tidak? Ini telat tidak? Hah? Oh iya, tidak perlu menggunakan tanda kurung, ya. Kemudian judul buku dan anak judul buku dicetak miring. Ini kan dicetak miring, ya. Kemudian edisi keberapa jika ada, tanpa perlu cetak miring. Kemudian kota terbit, ya, titik 2 dan nama penerbit. Ayo kita latihan. Tadi kita sudah, ya. Kalau 1 orang penulis, nah, terdiri dari 2 unsur nama, I Maharani, maka kita tulis Maharani, I. Tahun 2000. Nah, ini ada yang salah tidak penulisan tahun? Oh, ada Bu, ini tidak perlu tanda kurung. Ya, betul sekali. Panduan menulis biografi. Ini judul buku dicetak miring, tanda titik, kemudian Jakarta, titik 2, intermedia. Begitu juga dengan yang kedua. Nah, tahu kan kesalahannya? Oke, di tahun, ya, betul sekali. Buku yang pertama 1 kalimat. Buku yang kedua 2 kalimat, maka ini diletakkan ke sini. Menjorok kalimat yang kedua, menjorok atau masuk 4 sampai 7 ketukan, ya. Dengan 2 atau lebih penulis, 3 atau berapa, maka kita tulis penulis yang pertama kita balik. Siregar J Siregar, kemudian dan kawan-kawan. Ini biasanya 3 atau lebih. Kemudian tahun, ini juga masih salah, ini penulisan tahun, ya. Kumpul tanpa tanda kurung, kemudian judul, ya. Nah. Oke, sekarang kalau ini 2
penulis, maka yang ditulis adalah penulis yang pertama, ya, S. Ramadhan, ya. Apabila buku tersebut diambil dari buku yang tanpa penulis atau penulisnya adalah sebuah organisasi, misalnya Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional. Ini tahunnya tidak perlu tanda kurung ya. Kemudian Panduan Pengajaran Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Jakarta .2 Depdiknas ya. Kemudian tanpa nama, anonim ya, anonim ya. Kemudian tahun, judul buku, kemudian kota terbit dan penerbit. Kalau buku terjemahan bagaimana? Kita tulis penerjemahnya Waskito, S penerjemah. Ya. Tahun 2017 tanpa tanda kurung ya. Alibaba, kerajaan yang dibangun oleh Jack Ma. Ya, kemudian Ningsih A penerjemah 2010 dasar-dasar akuntansi edisi menengah 2 Surabaya Balai Pustaka ya. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku ketika nama penulis sama namun judul berbeda. Maksudnya seperti apa toh Bu? Ya. Nah, penulis ini sangat produktif ya, dia sering menulis buku, maka mungkin dalam 1 tahun dia menulis 2 buku atau 2 tahun 2 buku. Kita akan mengambil beberapa buku sebagai bahan rujukan, maka kita tulis pada tahun yang paling awal. Nah, masih sama. Ini tidak menggunakan tanda kurung ya. P O violin menjadi O violin P tahun. Nah, ini yang tahun awal dulu. Karena namanya masih sama, kita beri garis tek. Kemudian titik ya, seharusnya titik di sini ya, titik 2009 tanpa tanda kurung ya. Nah, ini untuk latihan ya. Kalau editor atau tanpa nama pengarang, Jalal, F EDS itu editor tahun ya. Oke ya. Ya, bagaimana anak-anakku, sudah paham? Kita lanjut ya. Oke. Dari bagaimana kalau dari daftar pustaka dari makalah Bu Vero? Ya, seperti ini anak-anak ya. Kalau dari makalah kan kita mengambil makalah orang ya, orang lain ya. Kita tulis nama penulis, tahun terbit, judul makalah, cetak miring dan makalah. Nah, ini tahunnya tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan kurung. Januari 2014, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, makalah. Angelina R 2010, globalisasi. Di sini ada tulisan makalah itu ya, ciri-cirinya. Kalau dari jurnal bagaimana Bu Vero? Ya. Ditulis nama penulis jurnal, kemudian tahun terbit tanpa tanda kurung, judul artikel jurnal, anak jurnal, nama jurnal cetak miring, kemudian volume jurnal atau nomor isu, halaman .doi ya. Doi itu URL ya. Berikut contohnya, misalnya seperti ini. Penulisnya Maulia A tahun 2010. Nah, judul artikel atau judul jurnalnya ini diberi tanda petik ya. Kemudian nama jurnalnya jurnal statistik dicetak miring, kemudian halaman ya. Kalau menggunakan URL seperti ini ya. Oke, paham? Kemudian apabila diambil dari skripsi itu S1, tesis itu S2, disertasi itu S3. Maka seperti ini penulisannya. Ini yang menulis adalah Sari I 2012. Judul skripsinya kajian sosiolinguistik penggantian nama lengkap masyarakat. Cetak miring skripsi Surabaya. Yang menerbitkan skripsi tersebut Universitas Terbuka ya. Dari daftar pustaka atau proceeding. Proceeding itu apa? Proceeding adalah artikel atau makalah yang dijadikan satu, dibuat dalam bentuk buku, dan makalah-makalah itu merupakan artikel yang telah diseminarkan dalam sebuah seminar ya. Misalnya nama penulis, tahun terbit, tidak menggunakan tanda kurung ya, judul proceeding, kemudian proceeding, nama proceedingnya apa, kemudian tanggal.
misalnya Pinatatri ya. Kemudian ini judul proceedingnya, trade of trade ya, trade of, kemudian nama proceedingnya adalah World Conference of dan sebagainya, halaman sekian, tanggal penerbit dan penerbit, atau bisa diakses itu ya, ini URL-nya. Oke. Nah, dari internet ini sering yang kita ambil ya, maka nama penulis, kemudian tanggal, bulan, tahun tanpa tanda kurung ini ya, kemudian judul artikel cetak miring ya, kemudian diakses dari alamat web disertakan ya. Oke, seperti ini. Kalau dari koran, nama penulis, tahun, bulan, tanggal publikasi, judul yang dipublikasikan, nama surat kabar atau halaman. Nah, ini tanda tanpa tanda 2013 titik Januari 2005. Ini tanpa tanda kurung, titik terkuaknya skandal sepak bola gajah ya. Kemudian Suara Merdeka, ini apa? Nama koran ya. Dari wawancara, daftar pustaka dari wawancara yang sudah diterbitkan dalam media massa, nama penulis, tahun, judul wawancara, media yang menyiarkan, kota terbit, dan durasi. Ada durasinya. Rahayu R 2017, kenangan kemerdekaan TVRI Jakarta 60 menit. Nah, gitu ya. Nah, daftar pustaka dari ensiklopedia dan kamus. Nah, seperti ini ya. Masih sama ya. Ini tanpa tahun, tanpa tanda kurung ya. Oke. Nah, untuk latihan selanjutnya. Ini ada latihan. Nah, data bukunya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Judul buku, bahasa, konteks, dan teks. Aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik, pengarang M.A.K. Halidai dan Rukhaya Hasan, tempat terbit Yogyakarta, tahun terbit 1992, nama penerbit Gajah Mada University Press ya. Maka penulisannya adalah seperti ini ya. Anda coba ya. Ada dua penulis, maka yang kita balik adalah nama penulis pertama. Jadi Halidai, M.A.K. dan Rukhaya jadikan satu, kemudian tahun, bahasa, konteks, dan teks. Titik dua, aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik. Ini adalah judul buku, cetak miring, kemudian kota terbit, titik dua, penerbit ya, tanda titik ya. Gimana anak-anakku? Sudah paham? Nah, berikut ini untuk latihan, ada 3 ini ya, ada judul buku, tahun terbit, nama pengarang, penerbit, tempat terbit. Anda tulis dalam bentuk daftar pustaka. Gimana anak-anakku? Semakin paham ya? Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham ya, Anda kerjakan latihan. Jangan bosan-bosan menonton video Ibu ya, walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Video ini dapat Anda simak dimanapun dan kapanpun ketika Anda mempunyai waktu luang ya. Terima kasih ya, tetap bersemangat, dan atas kebersamaan kita mudah-mudahan kita semua sukses di masa sekarang dan di masa depan.